Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pillow Coffee. Halo Mas. Halo, saya Maria. Kedengeran Mas Dan? Malam ya. Oke. Bagaimana nih kabar Mas Dan? Ini alhamdulillah sehat Mas. Untuk awal boleh perkenalkan diri dulu Mas Dandi? Oh iya, perkenalkan saya dengan Dandi Darmawan, pengolah kopi dari Ijen Lestari. Udah gitu aja. Oke, cukup. Mau panjang-panjang apa lagi gitu ya? Iya. Biar nanti pendengar bisa dengerin Mas Dan lah, bisa menilai nanti kan. Kami ingin dengar cerita dari Mas Dandi sendiri. Bagaimana dampak COVID ini terhadap para pengolah kopi seperti Mas Dandi? Mungkin Mas Dandi bisa cerita. Oke, ya pastinya kalau dibandingkan dengan musim lalu kan nggak ada COVID ya, nggak ada virus. Kalau yang pasti gini, musim kemarin itu pre-order masuk pesanan sekitar kurang lebih 6 tonan. Sekarang ini jadinya turun 3,7 ton lah, sekitar terjadi penurunan kurang lebih 40%. Karena memang meskipun beberapa roastery itu mungkin sekitaran bulan Januari atau Februari kemarin itu ngasih apa ya istilahnya ya, minta dikabarin kalau misalkan pre-ordernya buka, ternyata ada pandemi ini, bulan-bulan Maret April masuk, mereka nge-cancel gitu Mas. Awalnya mungkin mereka anggarannya untuk beli jadinya sekarang untuk mungkin lebih ke biaya operasional, terus lebih buat dana cadangan mereka pribadi untuk hidup, nerusin hidup, sehingga untuk belanja bisnisnya agak berkurang. Dari situ kan pastinya cancel ya rencana pemesanan mereka, sehingga terjadi penurunan sampai 40% itu. Kurang lebih kayak gitu sih Mas gambarannya. Nah itu dari permintaan kalau pre-order. Kira-kira kalau nanti ke depannya panen ini bakal menyerap seperti sebelumnya atau bagaimana Mas Dan? Rencananya kan begini ya, memang ya kalau harapannya pengolah kan terjadi peningkatan penjualan setiap tahunnya. Misalkan kemarin saya bisa 15 ton, paling enggak tahun ini lebih daripada itu. Cuman karena memang kondisinya seperti ini, bagi beberapa pengolah mungkin perlu ada penyesuaian ya. Cuman kalau dari saya sendiri, bagaimanapun tetap harus lebih daripada 15 ton itu Mas. Nah bagaimana caranya? Logikanya kan entah cepat atau lambat, COVID ini akan selesai gitu ya, ataupun misalkan di Indonesia belum selesai, di beberapa daerah di luar negeri mungkin sudah membuka perekonomiannya lagi gitu loh, dan beberapa negara di Eropa mungkin punya dana cadangan lebih daripada kita di orang-orang Indonesia sini, karena orang sana kan kemungkinan besar lebih ekonominya lebih bagus lah. Mungkin meskipun pasarnya di Indonesia saya nggak bisa terlalu banyak bergerak, nanti akan coba juga direct trade ke beberapa daerah di sana. Ini alhamdulillah ada rencana untuk kirim ke Jerman sih, ada pesanan ya. Cuman masalah eksekusinya nanti masih belum tahu. Tapi paling nggak nanti mencoba untuk nyari roastery yang ada di sekitaran situ ada itu. Rencananya gitu sih Mas. Jadi Mas Dandi salah satunya juga jalan keluarnya mau nyoba ekspor ya? Iya betul, mau nyoba nyasar ke pasar ekspor. Kalau dari segi harga bagaimana Mas? Dari harga cherry, ada penurunan atau bagaimana? Kalau sekarang ini, kalau di ijennya ya Mas ya, kalau ijen itu kan masih belum bisa diukur sebenarnya. Kalau masih belum panen itu masih belum bisa diukur. Jadi masih murah memang, masih murah. Antara kisaran 7.000 mungkin Mas. 7.000, 7.500 masih antara segitu. Cuman kan memang masih belum panen. Nanti kalau misalkan udah panen itu baru bisa diketahui nanti. Kira-kira behavior, tingkah lakunya para pengolah-pengolah itu nanti gimana. Kayak misalkan di sana kan ada di Ijen sini kan ada banyak pengolah besar. Nah nanti naik turunnya harga bisa dilihat dari tingkah lakunya mereka gitu Mas. Karena serapannya kan sangat banyak untuk pabrik-pabrik besar itu. Rata-rata harganya cherry itu dikendalikan oleh yang menyerap yang besar kayak ini tadi. Jadi sekarang masih belum tahu nanti bakalannya bagaimana. Fixnya nanti ya pas bulan panen itu. Kalau ini dari luar harganya turun atau tidak mereka minta? Kalau dari luar sama sih Mas. Harga yang saya tawarkan masih sama sih. Misalkan kan kayak anaerob natural ya 119.000 ya saya tawarin sejumlah itu juga. Tapi nggak tahu nanti negosiasinya dalam bentuk dolar atau rupiah. Jadi mereka juga nggak punya pengajuan harga ya, soalnya beberapa pembeli di luar tuh juga menurunkan harga beli mereka karena situasi di sana juga sama gitu kan dampaknya karena global kan. Permintaan tetap ada tapi harganya agak berbeda gitu. Agak turun. Iya. Yang Jerman ini belum sampai deal harga ya? Masih
belum sampai deal harga Mas. Cuma mereka udah mengutarakan bahwa mereka akan memesan 1 ton. 1 ton itu dibagi ke 4 roastery nanti Mas. Nggak cuma 1 roastery aja kok. Selain ekspor apa lagi Mas? Kebayang Mas nanti suatu saat terlepas belum panen nih. Ini kan kalau saya lihat kebanyakan yang tidak banyak bergerak adalah filter Mas ya. Tapi yang bisnisnya kopi susu atau espresso itu masih jalan. Mungkin yang pemesan-pemesan untuk tujuan itu akan saya ini lagi dekati lagi lah. Saya tawarin lagi kira-kira mau apa enggak. Kalau misalkan mau kiriman bulanan ya alhamdulillah nanti supaya bisa ngabisin stoknya. Sebelumnya kan sebelum ada pandemi ini kan memang saya ada ngirim nyuplai ke beberapa roastery ya, kirim bulanan ya, terutama untuk bahan espresso. Ada yang 200 kilo sebulan, ada yang 150, ada yang 100 kilo per bulan. Nah itu kalau misalkan dikumpulin, ada keterikatan pengiriman per bulan, paling enggak kan kalau misalkan ada satu roastery yang minta 200 kilo sebulan, dalam 1 tahun jangka waktunya serapannya ke dia udah 2,4 ton. Gitu ceritanya. Ada itu kualitas yang sama kayak pre-order atau di luar pre-order? Di luar Mas. Di luar ya? Jadi kalau di luar pre-order itu masih ada permintaan, masih banyak ya? Kalau banyak enggak, tapi ada Mas. Tetap ada. Cuman ya? Nggak tahu sekarang ini. Kalau sekarang mungkin yang misalkan tahun kemarin dia mintanya 200 kilo 1 bulan. Mungkin sekarang cuma turun jadi 50 kilo atau 75 gitu Mas. Tapi yang penting rutin gitu ya? Ya, yang saya coba kumpulin satu-satu, yang kayak gitu. Makanya Mas Dandi tetap optimis bisa lebih di atas 15 ton tahun ini. Ya, rencananya begitu Mas. Ini pengolah kan banyak yang pesimis soalnya kan. Pengolah banyak pesimis, banyak yang bingung kebakaran jenggot. Yang besar banget itu ya bingung, yang kecil banget ya bingung. Semua bingung. Ya, mungkin yang tengah-tengah. Ya karena mungkin kalau yang transaksinya kecil itu mereka untuk memenuhi kehidupan mereka sendiri itu agak susah gitu loh Mas. Karena cadangannya bingung, nanti untuk modalnya buat olah lagi dari mana, hal seperti itu kan perlu dipenuhi juga. Sedangkan kalau yang besar mungkin ya mereka terlalu optimis sebelum pandemi ini ada, mereka terlalu optimis, cepat banyak, ternyata di cancel, nah itu kan juga bingung juga. Jadi uangnya macet di stok. Kemungkinan seperti itu. Saya nggak tahu gambarannya pasti, tapi kemungkinan seperti itu. Mungkin aja ini insting aja. Karena kondisi pandemi ini, apakah Mas Dandi memberikan potongan harga? Lihat harga cherry, Pak. Kalau masih belum tahu harga cherry, saya nggak tahu juga. Dengan kata lain, kalau cherry turun, Mas Dandi juga akan menurunkan harga? Nggak ke semua, tapi Mas. Ya, soalnya kan beberapa pengolah tuh ada yang kayak gitu ya. Mereka ngajuin potongan harga karena emang barang banyak gitu misalnya, atau panen udah dekat, atau sudah panen, sedang panen, tapi pembelinya turun, mungkin buat mendorong daya beli, akhirnya mereka memberikan potongan harga. Nah, kira-kira akan diambil langkah seperti itu, Mas Dandi? Itu juga saya sebenarnya masih menakar-nakar, Mas ya. Soalnya kan gini, pertimbangannya kan gini. Ini kan saya kalau misalkan di teorinya ekonomi kan bukan main di pasar persaingan sempurna gitu Mas. Maksudnya produk yang main di pasar persaingan sempurna ya kalau misalkan permintaannya turun, harganya turun. Misalkan permintaannya naik, harganya naik. Ibaratnya sejak kapan ya? Sejak 2018 apa ya? Harga saya kan masih tetap cenderung segitu-segitu aja Mas, meskipun terjadi peningkatan permintaan. Yeah. Dan ada kemungkinan meskipun terjadi penurunan permintaan, harganya tetap segitu-segitu aja. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua, ada kemungkinan juga nurunin harga green bean supaya ngejar target penjualan tadi. Antara dua hal ini masih saya masih belum kebayang. Karena belum panen sih ya. Soalnya masih belum panen, masih belum tahu harga cherry juga. Panen berarti Agustus, September? Enggak, ini Juni. Sebenarnya sekarang ada, tapi sedikit banget gitu loh. Okay. Kualitas cherry-nya masih jelek. Ya, yang ini cherry-nya kan biasanya biji kopinya 2 ya. Ini banyak yang 1 gitu Mas. Oke. Jadi Juni ya diperkirakan. Jadi kalau ya perkiraan Juni. Karena kalau pas Juni itu kan setelah hari raya ketupat selesai, orang-orang yang panen sana kerjanya enak, nggak ada tanggungan, nggak ada acara-acara apa. Orang yang di pengolahan juga enak, nggak ada tanggungan, nggak ada acara-acara apa. Jadi bisa full kerja gitu. Kalau pas selama puasa ini kerja tanggung jadinya. Performanya yang olah nggak maksimal, yang panen sana juga nggak maksimal, biayanya bengkak. Oke Mas Dandi, ada yang mau ditambahkan mungkin? Kami rasa cukup kalau dari kami pertanyaannya. Kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih penasaran sama orang-orang rosternya ya. Kira-kira kondisinya bagaimana gitu loh Mas. Kalau di Jakarta sendiri, mungkin nanti bisa dengerin podcastnya juga ya. Karena beberapa nanti kedai sama roster kita wawancara juga.
kami wawancara. Gitu Tapi ya. sebagai gambaran memang kalau di Jakarta sendiri, karena kami di Jakarta gitu, itu secara umum trennya emang turun kok, secara umum ya. Secara umum turun. Ya. Cuma pertanyaannya sampai kapan, Mas? Mereka antisipasinya bahkan udah sampai akhir tahun gitu. Sampai akhir tahun ya. Jadi mereka, maksudnya ya termasuk kami sendiri gitu ya, dalam hal ini mencari cara untuk menjual kopi dalam bentuk yang baru gitu. Dalam artian bagaimana supaya take away ini jalan gitu kan. Jadi take away ya. Misalnya jual lewat marketplace dan sebagainya gitu. Jadi semua dibotolkan misalkan. Kayak sekarang kan salah satu harapannya nih lewat kopi susu botolan ya 1 liter. Iya betul ya. Kalau itu berhasil, memang daya serap green bean-nya juga tidak berpengaruh, bahkan mungkin bisa naik gitu kan. Iya. Cuman kan tadi ya, ketika semua jual kopi susu botolan ya kan, ya jadi kita menunggu panah cupit ini kemana gitu kan. Oke, Mas Dandi, gimana Mas Dan? Saya nungguin momennya itu tadi. Katakanlah misalkan antisipasi sampai akhir tahun. Nah berarti awal tahun itu akan ada suatu momen di mana orang-orang akan mungkin berpesta pora gitu loh, Mas. Ya bisa jadi seperti itu. Bisa jadi Mereka seperti itu. Udah sangat menahan diri untuk ketemu teman-temannya, akhirnya udah ekonomi dibuka lagi, udah mereka bebas lagi, toko-toko dibuka, roastery dibuka, orang-orang banyak yang nongkrong dan lain-lain, cerita ini itu. Sedangkan sementara ini roastery nggak berani nyetok sedikit. Saat momen itu muncul, kebutuhannya kopi kemungkinan besar akan naik signifikan, kemungkinan besar. Nah sebagai pengolah, karena kita kerjanya 1 tahun sekali, hanya punya jendela di Juni sampai September. Kalau misalkan awal tahun itu nggak siap, ya udah lewat bakalannya momen itu gitu loh, Mas. Baik Mas Dandi. Oke, Mas. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Saya juga terima kasih, ini kaget sampai ditelepon gini buat ngisi podcast aja. Iya dong. Terima kasih Mas Dandi. Ya Mbak Ria ya. Makasih juga Mbak ya. Ya. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas Dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.